Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmed. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan cara-cara penyelesaian persamaan kuadrat. Saksikan terus video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memuat satu peubah atau variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Persamaan kuadrat dalam X dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut ya teman-teman. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah elemen real dan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk A merupakan koefisien dari X kuadrat, sedangkan B merupakan koefisien dari X, dan untuk C merupakan konstanta ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis persamaan kuadrat. Untuk bentuk persamaan kuadrat bergantung pada koefisien dan konstantanya, yaitu A, B, dan C. Bentuk yang pertama, X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Dengan, kita tahu di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah negatif 3. Karena A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang seperti ini disebut persamaan kuadrat biasa. Bentuk yang kedua, 2x kuadrat plus 5x sama dengan 0. Jika kita perhatikan di sini, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, dan C-nya tidak ada teman-teman. Berarti C-nya sama dengan 0. Bentuk seperti ini dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi, persamaan kuadrat tidak lengkap adalah persamaan yang konstantanya sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, x kuadrat minus 6 sama dengan 0. Artinya, di sini kita tahu A-nya sama dengan 1, dan B-nya tidak ada ya teman-teman. B adalah koefisien dari X, karena X-nya tidak ada, artinya B-nya sama dengan 0. C sama dengan negatif 6. Maka persamaan yang seperti ini, jika B-nya sama dengan 0, disebut persamaan kuadrat murni. Hanya ada koefisien dari X kuadrat, yaitu A, dan konstanta. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya, penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat dinamakan akar-akar persamaan kuadrat. Itulah yang disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 cara untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus A, B, C. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu cara memfaktorkan. Untuk memfaktorkan di sini dibagi 3 jenis ya teman-teman. Jenis yang pertama, untuk jenis persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 dapat dilakukan dengan memisahkan X sesuai dengan sifat distributif, yaitu AX kuadrat plus BX sama dengan 0, bisa kita pisahkan X-nya ya teman-teman. X di sini buka kurung, X dikali apa agar menjadi AX kuadrat dikali AX ya. Kemudian plus X dikali apa agar menjadi BX dikali dengan B sama dengan 0. Contoh di sini, selesaikan 4x kuadrat plus 3x sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Berarti bisa kita pisahkan X-nya teman-teman. X kita keluarkan di sini, buka kurung, kemudian 4x agar menjadi 4x kuadrat, X dikali dengan 4x ditambah X dikali apa agar menjadi 3X dikali 3 sama dengan 0. Berarti kita bisa simpulkan X-nya sama dengan 0 atau 4X ditambah 3
sama dengan 0. Artinya 4x sama dengan, ini pindah menjadi negatif 3, x sama dengan negatif 3/4. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 3/4 dan 0. Selanjutnya, untuk jenis yang kedua adalah jenis ax kuadrat plus bx plus cx sama dengan 0 untuk a-nya sama dengan 1. Ini bisa kita faktorkan menjadi x plus p dikali x plus q. Dengan ketentuannya adalah p ditambah q menjadi b dan p dikali q sama dengan c. Agar lebih memahami, kita langsung ke contoh ya teman-teman. X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan. Caranya adalah, kita lihat ini udah memenuhi ya, A-nya sama dengan 1. Boleh kita tulis di sini 1. Kemudian 1 dikali dengan negatif 10. 1 dikali dengan negatif 10 hasilnya adalah negatif 10. Negatif 10 hasil perkalian dari berapa dikali berapa, yang jika dijumlah hasilnya adalah negatif 3. Karena di sini B-nya adalah negatif 3 ya teman-teman. Negatif 10 hasil perkalian dari 5 dan 2. Agar menjadi negatif 3, yang negatif adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Negatif 5 dikali 2 hasilnya negatif 10. Sudah sesuai ya teman-teman. Artinya kita sudah mendapatkan P dan Q-nya ya teman-teman. P-nya adalah negatif 5 dan Q-nya adalah 2. Kita bisa tuliskan pemfaktoran dari x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 menjadi x plus P yaitu min 5. Kemudian x plus Q yaitu 2, berarti x plus 2 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya berarti x min 5 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu ya teman-teman. Untuk yang pertama berarti x sama dengan ini pindah menjadi positif 5 atau x sama dengan ini pindah menjadi negatif 2. Berarti penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 5. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1. Kita bisa selesaikannya menjadi 1/a dikali ax plus p kali ax plus q sama dengan 0. Dengan prinsipnya sama ya teman-teman. P dan q jika dijumlah hasilnya adalah b dan p dikali q hasilnya c. Namun yang berbeda di sini ada 1/a untuk a-nya tidak sama dengan 1. Kita ke contoh di sini, faktorkan dari bentuk 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Kita sudah tahu di sini a-nya tidak sama dengan 1 yaitu 2. Kita cari p dan q-nya dulu ya teman-teman dengan cara yang sama seperti tadi di sini. Kita kalikan 2 dengan negatif 10. Kita kalikan di sini 2 dikali negatif 10 hasilnya adalah negatif 20. Kemudian kita cari perkalian dari negatif 20 yang menghasilkan dari B-nya. B-nya berapa? 1. Berarti perkalian negatif 20 yang menghasilkan kalau dijumlah hasilnya 1. Perkalian negatif 20 yaitu 5 dan 4 ya teman-teman. Agar menjadi positif 1 berarti yang negatif adalah negatif 4. Berarti kita bisa tahu P-nya adalah 5 dan Q-nya adalah negatif 4. Kita bisa tuliskan 1/a ya teman-teman. Karena A-nya sama dengan 2 di sini, maka 1/2. Kemudian 2x. Di rumusnya AX ya. Jadi 2x plus P-nya sama dengan 5. 2x plus Q berarti negatif 4 sama dengan 0. Kita lihat di antara dua kelompok ini, di antara 2x plus 5 dan 2x minus 4, mana yang bisa dibagi 2? Yang ini ya teman-teman, 2x min 4. Kita bisa tuliskan berarti 2x plus 5, kemudian yang ini bisa dibagi 2 untuk menghilangkan 1/2. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x, dikurangi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2.
sama dengan 0. Kita bisa selesaikan ini. 2x plus 5 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Artinya, 2x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 per 2, atau x sama dengan 2. Jadi, 2x kuadrat plus x minus 10 sama dengan 0 memiliki penyelesaiannya yaitu negatif 5 per 2 atau 2. Cara selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah melengkapkan kuadrat sempurna, teman-teman. Langkah-langkahnya di sini, yang pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang kedua, jika A-nya tidak sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas dari setengah kali koefisien X. Yang keempat, nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Dan terakhir, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna dengan menarik akar. Kita lanjutkan ya teman-teman ke contoh melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya, dengan melengkapkan kuadrat, tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 2 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah memindahkan konstanta ke ruas kanan. Berarti bisa kita tuliskan x kuadrat min 6x sama dengan negatif 2. Langkah kedua, bagi kedua ruas dengan A, jika A-nya tidak sama dengan 1. Karena di sini A-nya sama dengan 1, maka langkah yang ini kita lewati ya teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya, tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X di sini adalah negatif 6, maka bisa kita tambahkan dengan setengah dari negatif 6. Kita tuliskan dulu, X kuadrat min 6X ditambah dengan setengah dari negatif 6. Bisa kita tuliskan negatif 6 per 2 kuadrat ya teman-teman. Kedua ruas, artinya yang ruas kanan juga sama, ditambah dengan negatif 6 per 2 dikuadratkan. Bisa kita operasikan ya teman-teman. X kuadrat min 6X plus minus 6 dibagi 2 hasilnya minus 3. Dikuadratkan hasilnya adalah 9, positif 9. Sama dengan negatif 2 positif 9. Kemudian, langkah selanjutnya adalah nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Untuk x kuadrat min 6x plus 9 bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya teman-teman. Menjadi x min 3 dikuadratkan. Karena di sini negatif 6, maka setengahnya adalah negatif 3. Langsung di sini ya, x min 3 dikuadratkan. Artinya, jika x min 3 kuadrat dijabarkan menjadi x kuadrat min 6x plus 9. Sama dengan negatif 2 ditambah 9. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya adalah menarik akar pada ruas kanan. Kita bisa tarik akar x min 3. Karena kita akan menarik akar, kuadratnya hilang ya teman-teman. Sama dengan plus minus akar 7. Berarti X sama dengan, kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan, berarti 3 plus minus akar 7. Karena di sini plus minus, artinya dia memiliki dua penyelesaian ya teman-teman. X yang pertama kita ambil yang positif. X pertama atau X1 sama dengan 3 plus akar 7. Atau untuk X yang kedua kita ambil yang negatif. X2 sama dengan 3 minus akar 7. Jadi, penyelesaian untuk persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 2 adalah 3 minus akar 7 dan 3 plus akar 7. Cara selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC di sini sudah saya tuliskan ya teman-teman. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung saja kita ke contoh. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kita tentukan dulu di sini untuk A-nya sama dengan 2 ya teman-teman. Karena di sini
koefisien X kuadrat adalah A, kemudian B sama dengan negatif 5, koefisien dari X. C sama dengan, atau konstantanya sama dengan negatif 6. Kita bisa lihat di sini konstantanya adalah negatif 6. Langsung saja kita menggunakan rumus ABC untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B. Kita tulis minnya, B-nya adalah negatif 5, berarti kita tulis negatif 5 plus minus akar B kuadrat, B-nya negatif 5, dikuadratkan, dikurangi 4 dikali 2 dikali C-nya negatif 6 per 2 dikali A. 2 dikali A-nya adalah 2. Sama dengan min 5 menjadi positif 5 plus minus akar negatif 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Min 4 dikali 2 dikali min 6 hasilnya adalah minus dikali minus plus ya teman-teman. Kemudian 4 dikali 2, 8. 8 dikali 6 hasilnya adalah 48 per 4. Sama dengan 5 plus minus akar 25 ditambah 48 hasilnya adalah 73 per 4. Jadi bisa kita simpulkan untuk X1 sama dengan, kita ambil yang positif ya teman-teman, 5 plus akar 73 per 4. Dan untuk X2-nya kita ambil yang negatif, 5 minus akar 73 per 4. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 adalah 5 minus akar 73 per 4 dan 5 plus akar 73 per 4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfa Ahmed.